Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Abdul Rofiul Muiz, 2. Putri Dewi Sabilillah, 3. Rifatul Karimah, ingin mepresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Samsung. Sejarah Samsung. Samsung merupakan salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia. Samsung sampai saat ini juga menjadi salah satu brand terbesar di dunia dengan mengeluarkan smartphone yang menjadi jawara dalam persaingan bursa pasar gadget. Samsung berdiri pada tahun 1938 yang diprakarsai oleh Lee Byung-chul 1910 sampai 1987. Lee saat itu mendirikan Samsung Sangheo, perusahaan perdagangan kecil dengan 40 karyawan yang berlokasi di Sungdang. Pada tahun 1947, Samsung mengalami kemajuan yang cukup signifikan dan Lee akhirnya memindahkan kantornya di Seoul. Sampai pada tahun 1960-an, Samsung Group semakin melejit dan menjadi industri elektronik. Di tahun 1987, pendiri Hairman Lee Byung-chul meninggal dan jabatan Hairman diambil alih oleh Kun Hee Lee. Pada tahun 1990, Samsung pun mulai membangun pabrik dan melakukan ekspansi secara global di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Thailand, Meksiko, Spanyol, dan Cina sampai 1997. Namun pada tahun 1997, hampir semua bisnis di Korea menyusut dan tidak terkecuali juga pada Samsung. Menjadi penjual bisnisnya untuk meringankan utang dan mengurangi karyawan menjadi 500.000. Namun berkat industri elektronik mereka akhirnya bisa berhasil untuk terus tumbuh hingga sekarang. Pendiri Samsung, Lee Byung-chul. Visi dan misi Samsung. Visi: inspire the world, create the future. Menginspirasi dunia, menciptakan masa depan. Misi: untuk menginspirasi dunia dengan teknologi produk dan desain inovatif yang melengkapi kehidupan manusia dan berperan terhadap masa depan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan secara sosial. Reformasi manajemen Samsung. Reformasi Lee mengaitkan kekurangan Samsung dengan kelemahan dasar dalam masyarakat Korea, termasuk sistem pendidikan yang menekankan pembelajaran menghafal dan gaya kepemimpinan otoriter. Dia lantas menyerukan reformasi radikal. Melalui konsep manajemen baru yang diusungnya, Samsung berkeras agar para bawahan tak segan menunjukkan kesalahan atasan mereka. Dia juga menekankan kualitas produk daripada kuantitas, mempromosikan perempuan ke jajaran eksekutif senior, dan mencegah praktik birokrasi. Lee mendorong Samsung ke dalam banyak aktivitas baru, seperti manufaktur mobil. Didukung oleh lonjakan investasi, Lee menargetkan untuk membuat 20% dari produk Samsung keluar Korea Selatan pada tahun 2000. Dia lantas membangun kompleks manufaktur elektronik di Wynyard, Inggris, dan pabrik semikonduktor di Austin, Texas, dan Suzhou, China. Dia juga mengakuisisi perusahaan seperti pembuat komputer AST, Research, Rolly, Kamera di Jerman, dan Lux, produsen produk audio Jepang. Samsung Electronics mendapat peringkat sebagai pengekspor chip memori terkemuka di dunia. Pendapatan Samsung pada tahun 1995 mencapai 87 miliar dolar Amerika Serikat, setara sekitar 19% dari produk domestik bruto atau PDB Korea Selatan. Inovasi bisnis Samsung. Yang pertama, participation in global consortium. Dengan banyak sudut pandang yang berbeda-beda, konsorsium dapat membantu anggota untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Yang kedua, cooperation between industry and academia. Samsung menggandeng kalangan akademisi untuk menggali semua ide maupun potensi SDM yang ada di universitas-universitas top di seluruh dunia. Yang ketiga, sinergi with equipment dan materials vendors. Kooperasi ini membuat Samsung lebih mudah untuk melakukan, membentuk, dan mengontrol proses manufaktur dan kualitas dari vendor, yang menggiring perusahaan Samsung pada meningkatnya daya saing. Model pengelolaan sumber daya manusia Samsung.
Samsung mempunyai slogan yang bertuliskan Planet First. Planet First adalah komitmen, pola pikir, dan selalu mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan terlebih dahulu sehingga Samsung berkomitmen untuk memberikan pengalaman ramah lingkungan yang lebih baik melalui produk-produknya, solusi dan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan pelanggannya. Proses rekrutmen sumber daya manusia Samsung. 1. Merencanakan SDM atau kedudukan yang akan diterapkan dalam lowongan pengrekrutan. 2. Menerapkan syarat-syarat atau permintaan manajer untuk calon SDM. 3. Membuka lowongan, datangnya pelamar, analisis jabatannya. 4. Menanyakan pendapat manajer. Jika memenuhi syarat, maka akan dipanggil untuk melakukan tindak lebih lanjut, menyaring atau seleksi. Sistem manajemen sumber daya manusia Samsung. Sistem manajemen sumber daya manusia Samsung ialah di mana kita harus mencari orang-orang jenius untuk bekerja sama dengan Samsung. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa penurunan kinerja perusahaan Jepang sebagian diakibatkan ketidakmampuan memburu orang-orang yang memiliki talenta. Sekian dari kelompok 8. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.